MC-nya mengiyakan apa kata klien kayak gitu. Tisa tuh MC-nya mauan aja Yes, kayak man, gitu ya. Yes man. Sebenarnya bukan itu. Harus punya afirmasi diri, ya kan? Kalau kayak aku kan pengennya di atas panggung aku dilihatnya aku cantik, aku menarik, aku beruntung. Gitu. Guys, ketemu lagi bareng kita di sini di Speak 360. Kamu kayak manggil tukang rujak gini. gitu ya, bunder ya gitu ya. Guys, bareng gue di sini Ferry dan ada bintang tamu kita Tisa Carolina. Halo. Ya, oke. Ya. Ini adalah acara yang didedikasikan untuk dunia public speaking Indonesia dan ini kayaknya talk show pertama di Indonesia yang menghadirkan public speaking ya. Ini talk show loh, jadi podcast gitu ya yang berkaitan dengan public speaking. Dan sudah ada Tisa Carolina, ini adalah rekan MC saya tercinta yang kemana-mana itu. Pokoknya Mas Feli, MC-nya siapa? Udah Tisa Carolina aja. Terharu banget. Semuanya bisa apapun ini ya. Jadi mungkin kalau nanti bisa kita lihat judulnya adalah menjadi MC paling dicari. Ini kan MC mau urusannya dengan berbicara, visual, memandu acara dan segala macam. Kita akan cari apa ya istilahnya trik-trik dari seorang Tisa untuk bisa memandu acara. Nih, tapi kita cek dulu dia itu kayak gimana sih sebetulnya karena banyak orang bilangnya orang introvert itu katanya nggak bisa jadi MC. Jadi MC is not for everyone. Nah, kita cek dulu. Lu introvert atau extrovert? Aduh, malu bilangnya ya. Aku ini tuh sebenarnya nih ya, Kang. Sebenarnya tuh introvert ya. Oh, serius? Bener, makanya kenapa kalau aku lagi nggak kerja, lagi nggak MC, lagi nggak meeting, lagi nggak diundang podcast gitu ya. Aku nggak pernah dandan. Oh, gitu. Makanya emang ada efeknya secara visual? Mohon maaf nih ya kan. Kan Ang Ferly jadi saksi ya kan betapa berbedanya saya. Iya dong. Artis kan gitu dong, iya nggak sih? Pada saat nge-MC dan pada saat nggak nge-MC sampai nggak gitu. Kenal dia. Berapa kali ketemu ya kan, entah itu di ITC ambasador ya. di PIM ya kan ya. Itu nggak kenalin. Di event satu kali lagi iya. Event aku sampai lupa. Padahal 2 hari sebelumnya itu kita nge-MC bareng. Aku manggil Kang Ferly karena mami aku tuh ngefans banget sama Kang Ferly dulu. Serius? Iya, dulu suka nonton yang acara rumah-rumahnya, Rumah Idaman. Katanya kan aku kan cerita kan. Jadi kalau pulang MC aku cerita nih, tadi aku nge-MC sama Ferly Junandar gitu. Oh, yang itu ya yang Rumah Idaman, iya itu. Nah, salamin ya. Minumnya dulu. Salamin ya kalau ketemu dia bilang gitu kan. Nah, kebetulan pada saat kita lagi ke Ambas itu keliling-keliling, ketemulah sama Kang Ferly itu. Kang Ferly lagi turun, aku lagi naik sampai aku balik lagi turun manggil Kang Ferly gitu kan karena mau ngasih tahu ke mami aku. Kemarin bener loh aku habis MC sama Kang Ferly. Kata Kang Ferly, maaf siapa ya? Oh my god, Kang. 2 hari lalu kita habis MC Kang gitu. Sampai nggak kenal gimana? Dan sampai gue mikir 2 hari lalu di mana event gitu kan, short term memory loss gitu kan. Pas jelasin itu loh yang acara kemarin rumah sakit itu loh. Oh iya ini beneran Tisa sampai oh my god beneran. Jadi mamamu meragukanmu ya. Iya ini beneran MC gak sih? Sumpah demi Tuhan aku MC banget sama Kang Ferly ini beneran. Cuma dia gak kenal karena memang berbeda. Karena berbeda ya. Itu memang trik kalau selebritis di Hollywood aja gitu kan. Kalau misalnya off kamera mukanya tuh beda banget. Ya karena aku tuh orangnya malas basa-basi, malas ngobrol gitu kan ya. Oh karena introvert. Karena introvert. Jadi kalau kemana-mana pergi kayak mau nyari baju gitu kan ya. Walaupun ada orang yang kenal kan aku bisa menghindar gitu. Jadi nggak perlu harus ngobrol. Kenapa harus menghindar? Karena aku nggak suka ketemu orang, energinya jadinya habis gitu. Keren. Ini guys gitu. Ini sorry ya ini kan kita ibaratnya mengilustrasikan setiap statement dari narasumber kita. Jadi kalau misalnya seorang introvert itu salah satu contohnya adalah dia mending di rumah. Malas dandan kalau nggak perlu dan kalau ada keperluan hanya beli itu aja udah bukan yang kayak shopping around window shopping enggak gitu. Dan yang terakhir adalah apa? Malas basa-basi. Ada satu lagi gue tambahin. Apa? Jadi introvert itu suka dengan yang namanya cancellation. Iya kan? Bukan job ya. Tapi misalnya kayak gini, nanti kita ketemuan yuk ini reuni apa terus tiba-tiba reuninya ditunda atau di cancel. Bisa diem di kamar santai. Aku mau Netflix-an aja. Nah itu benar gitu ya. Jadi kita memang jadi gini ya. Lesson learn-nya adalah apa? Menjadi MC itu tidak harus extrovert. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah kok lu bisa membuat satu suasana yang seru bikin orang meraih dan segala. Kan kadang-kadang kalau kita lakukan adalah apa?
kita misalnya ngundi misalnya ya, terus ada bapak-bapak dapat menang, terus kita bisa ngomong dengan lancar itu kenapa ya? Tahu nggak? Kan bisa karena terbiasa kan. Nggak, bisa karena kepaksa ya. Karena Udah butuh ya kan. ditransfer, udah ditransfer. Itu lebih ke karena terbiasa ya. Kalau Iya, di atas panggung aku mengkondisikan bahwa oke, aku sebagai MC tinggalkan Iya, iya. keintrovertan aku gitu kan ya. Jadi Iya, iya. karena itu membangun dirinya membuat oke aku cantik, aku menarik, aku bisa membuat orang kamu kayak Michael Jackson deh, itu ada semacam udah nonton tuh. Iya, itu aku belum. Oh, itu belum harus nonton. Guys, harus nonton. Gitu. Aku Filmnya bagus banget. jadi aku bangun sebelum aku naik panggung adalah aku cantik, aku menarik, Iya, iya. jadi aku bisa menggrab orang untuk bisa attention ke aku gitu. Dan yang paling penting adalah aku sudah pakai make up. Ya, itu dia. Jadi orang akan lebih tidak ada alasan untuk tidak percaya diri ya, guys. Betul, Oke. betul. Oke, gue mau nanya dulu. Ini kan kalau menurut gue ya, Tisa ini kalau menurut gue adalah MC yang fleksibel, akhirnya menjadi MC yang paling dicari kemanapun event dia bisa. Ada pernah satu event yang menurut lu apa ya? Gue bilang bukan lu banget gak sih? sebenarnya ya Kebanyakan bukan lu banget. ya kita sebagai MC kan kadang-kadang eventnya beda-beda ya Kang ya. Betul. Dan kita nggak bisa nolak MC. Iya nggak bisa memilih nolak gitu, job, ya. betul. Entah kadang-kadang kan durasinya ternyata lebih panjang, Ya. atau kadang-kadang ternyata kok di brief sama yang kenyataannya beda. Atau gitu banyak ya. yang nge-brief, Banyak yang ada nge-brief, protokoler ini betul. itu segala macam. Tiba-tiba nanti harus ada perubahan di tengah jalan betul. gitu. Nah sebenarnya semua hal itu nggak enak lah pasti ya kan ya, pastinya juga kayaknya kok begini gitu. Cuma ya balik lagi sebagai seorang MC ya atau apapun itu ya, harus adaptif. Oh keren tuh, adaptif ya, adaptif. Terus kemudian juga yang pertanyaan berikutnya, bagaimana memaintain moodnya? Kan karena kita udah happy nih, wah seru nih segala macam, tiba-tiba kalian jangan terlalu seru ya. Ada kayak gitu kan? Ada. Kita udah mulai seru, udah oke, ini gathering semua segala macam. Tiba-tiba bosnya bilang, mungkin biasanya suka dibisikin sama istrinya tuh. Itu aku nggak suka ya, terlalu pecicilan semuanya. Oke. Kata bos, jangan pecicilan. Kita turunin lagi, tahan. Nah, terus terang, mood kita yang udah keluar, udah maksimal, udah prima, harus diturunin. How do you deal with that? Gimana caranya? Aku tuh sempat dengar dari beberapa teman-teman MC, ada bilangnya, Tisa tuh MC-nya mengiyakan apa kata klien katanya gitu. Tisa tuh MC-nya mauan aja Yes kayak man, gitu ya. Yes man. Sebenarnya bukan itu. Aku mau membuat suasananya kondusif aja. Asik. Ya kan ya, supaya apa? Nih kayak talk show nih lama-lama kondusif. Supaya apa? Supaya kliennya tuh tenang. Menggunakan kita, makanya kan jasa kita ya. Menggunakan jasa kita. Jadi kalau MC Tisa, udah deh gue tenang gitu ya, udah deh gue aman gitu ya. Yang penting acaranya lancar gitu. Jadi kenapa aku mengiyakan kayak harus nahan atau ya kayak kita kan kadang-kadang suka udah kesel pada hari di dada gitu kan, cuma nggak apa-apa. Hati-hati klien kita bagaimana? Oh ya maunya begini, oh ya oke baik gitu ya. Ntar kita keselnya di jalannya, wah gitu teriaknya pas udah nggak ada orang. Gitu. Oke, nggak ada orang ya. Nah, gue pengen tanya nih, lu kan sebagai MC yang pengalaman ya udah puluhan tahun gitu ya. Dulu kan sebagai penyanyi juga ya, penyanyi, MC dan itu benang merahnya adalah seorang penampil. Pernah grogi nggak sih? Ya selalu Kang, namanya introvert pasti ada groginya, ada. Makanya itu afirmasinya sebelum mulai itu ya, aku cantik, ada afirmasi, aku cantik, aku menarik, aku beruntung. Aku cantik, aku menarik, aku beruntung gitu ya. Jadi itu yang aku bangun cantik, terus menarik, beruntung. Beruntung itu ya, keren. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung, jadi orang nggak akan cari kelemahan kita gitu terselamatkan ya. Terselamatkan terus itu dia. Makanya aku selalu mengafirmasi diri, aku cantik, aku menarik, aku beruntung. Itu yang bikin aku jadinya moodnya oke terus gitu sepanjang acara gitu. Oke, kalau yang buat lu drop moodnya apa? Moodnya drop. Mood kayak lagi apa tuh ada drop moodnya, apa kasih MC duet MC-nya ataupun apanya, ada nggak sih? Sampai ada ke bawah terus sampai kayak nggak bisa hilang nih, nggak bisa lepas gitu. Oh enggak, aku sih nggak pernah kayak nggak gitu bisa ya. Keren loh dia tuh. Dia tuh keren. Karena ya nggak baperan ya. Ya karena aku ya itu deh, aku membangun pada saat aku berangkat dari rumah, aku tahu aku introvert ya kan ya, tapi aku harus membangun bahwa aku ini penampil, orang taunya segala hal yang keluar dari aku adalah bagus ya kan betul. Ya. Keren. Yang keluar dari aku itu adalah sesuatu hal yang wajib didengar. Betul. Jadi makanya aku nggak boleh bikin kesalahan gitu. Pernah ada satu kondisi nggak di mana itu semuanya itu toksik? Mulai dari apapun, dari awal juga udah ada, wah ini amarah dan segala macam, terus ketika ada ini teknis apa segala. Jadi acara itu kan kadang-kadang kalau, ini guys mungkin kalian harus tahu juga, kita sebagai MC itu kalau ada habis acara yang acaranya seru dan menyenangkan gitu ya, hormon kebahagiaan itu keluar kan. Iya, seru ya, sampai ketemu lagi endorfin, dopamin, bla bla bla. Tapi pernah nggak tuh itu benar-benar yang, aduh
blangsak banget lah gitu. Oh pernah Kang, jadi ada satu event ya kan ya. Di event ini aku merasa kok nih orang-orang ini toksik gitu ya, dalam arti kayak meremehkan gitu. Oh kurang respect sama kita. Pernah ngerasakan kayak gitu kan, ada kan ya kayak, halo cuma MC doang lo, udah deh, gitu. lo pokoknya cuma baca kikat aja, kelar. MC itu kan modal cuap katanya. Iya, lo cuma MC. Tidak semudah itu, Alfonso. Lo cuma MC udah baca aja yang ada di kikat gitu kan ya. Udah nih, terus yang si A ngomong begini, si B ngomong gitu, ditambah lagi tim FOH-nya juga ternyata tidak bisa membangun kita dengan baik gitu ya. Nggak bisa ada yang menyelamatkan, aku berusaha menyelamatkan diri sendiri, tapi ternyata nextnya mereka ngubungin lagi ya kan ya. Aku bilang aku mohon maaf, bukannya aku nolak rezeki, tapi daripada aku ada di situ dan energiku bener-bener habis terkuras gitu, aku mendingan enggak, cari aja MC yang lain aja. Aku bilang jujur kayak gitu. Aku bilang gitu, bilang gitu karena aku nggak mau daripada nanti aku yang keluar ya di muka aku image yang sudah aku bangun ya kan ya, sisa yang baik hati. Hilang gitu gara-gara aku ada di kondisi yang kayak begitu ya kan ya, lebih baik aku nggak apa-apa lah, nanti rezeki ada yang lain gitu. Oke, tadi kan di panggung karena mungkin banyak orang toksik, tapi pernah ngadepin nggak misalnya duet MC-nya mungkin yang toksik sebetulnya? Apakah dari artis, dari orang biasa, dari MC, bahkan dari internal, dari perusahaan? Bukan toksik sih, lebih ke mendominasi. Oh pengen tampil, lebih pengen tampil. Kadang-kadang kan kalau kita ya kan, ya kita udah santai, udah bagi-bagi nih. Nanti aku ngomong ini, kamu ngomong ini ya. Aku bagiannya ini, kamu yang ini gitu ya. Lebih yang kayak gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia tuh kepengen terlihat sekali. Nah, aku tipe yang kasih kesempatan, silakan aja nggak apa-apa. Ini memang kayak gitu karakternya. Nggak apa-apa. Kalau memang kamu mau lebih tampil, silakan. Aku nanti di belakang aja. Kalau memang ada kesalahan dari aku backup aja gitu. Oke. Lebih ke gitu aja. Oke. Daripada nanti jadi di panggung kelihatan cakar-cakaran. Iya, gerasak gerusuk dan suasana jadi nggak enak. Aku yang lebih ngalahin aja gitu. Oke. Nah ini kaitan sama acara ini kan orang suka bilang gini. Penguasa panggung itu MC kesannya, padahal kan Shodi ya. Kita tahu ya. Kita cuma ngikutin aja. Shodi ya, siap ya. Punten. Kapan di call biasa lah ya. Nah, kalau sekarang kan orang awam itu tidak tahu itu. Faktanya bahwa penguasa panggung itu sebetulnya show director. Ada FOH, front of house yang mengatur semuanya. Itu ada meja operator lah kalau orang bilang. Nah, banyak sekali orang yang tiba-tiba potong kompas. Ya kan tiba-tiba ada klien datengin ke kita, Mas sekarang mulai. Ya baik, Ami tungguin. Sekarang lah, dia nungguin gini. Gue pernah kayak gitu. Yang ada adalah apa? Ketika kita opening dan gue disemprot abis sama FOH dari Shodi-nya. Karena apa? Ya memang mungkin nggak semua orang punya istilahnya apa ya, melek event. Kalau istilah gue ya, mengerti eventnya kayak gimana, bahwa ini bukan yang mengatur, ini dan segala macam. Ada urutannya gitu ya. Gak? Wah itu sering kali terjadi gitu. Banget. Makanya aku selalu bisikin yang kru MC kita kan, LO kita gitu. Kak kalau dia ngedeketin langsung ditembak aja Kak. Gitu. Karena kita serba salah ya kan. Betul. Kita ngikutin kemauan klien salah, kita nggak ikutin itu klien gitu kan ya. Kumaha eta nanti kita nggak di calling again gitu ya. Gimana gitu. Oke, guys, gue ini kan sama dia udah bisa dikatakan sejak awal karir gue udah bareng sama dia udah puluhan tahun lah gitu ya. Tapi kan mungkin belum pernah lihat dia MC di off air ya seperti apa. Nah, kita akan challenge buat dia. Asik, nggak tahu. You didn't see this coming, ya. Nggak apa-apa. Jadi MC itu seperti apa gitu? Kan orang bilang MC mah cuma modal cuap doang, ngomong doang, apa susahnya? Tinggal baca. Ya, tapi tunggu sampai kalian melihat skill dari Mbak Tisa Carolina ini. Asik. Nyesel kan? Lu nginjek lagi? Gitu ya. Oke, Tisa, gue pengen kasih contoh sebetulnya MC dengan pembukaan untuk acara yang formal. Satu alinea aja. Alinea aja ya. Jadi anggap gue tuh ini adalah VO dari FOH. Bagus sekalian, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di acara pada malam hari. Dan mari kita sambut pembawa acara kita, Tisa Carolina. Kan formal tuh ya, kamera situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, bla 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 bla. Selamat datang di acara ini. Suatu kehormatan untuk saya, Tisa Carolina, bisa menemani Bapak dan Ibu dari awal acara sampai dengan selesai. Mantap, keren kan? Nah,
siapa bilang untuk semua orang butuh latihan, butuh skill dan butuh mindset yang kuat ya. Iya, benar. Kalau membuat jadi berarti kan setiap challenge ataupun juga event yang berbeda kan mindsetnya dirubah-rubah ya. Betul, betul. Tadi kan mungkin acara formal gitu kan, ada bapak ini bapak itu dan segala macam. Coba kita cek acaranya seru-seruan, pecah-pecahan lah gitu loh. Ada 1.000 orang, terus bawa anak istri, geletak-geletak sana sini segala macam, tapi lu harus benar-benar ngebuka acara dengan energi yang sama. Oke, Bapak sekalian, hadirin, mari kita sambut pembicara kita pada siang hari ini di acara gathering kantor kita tercinta. Kita sambut Tisa Carolina. Hai, selamat pagi keluarga besar dari ini. Apa kabar semuanya? Coba kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Wajah. Senang banget nih Tisa Carolina bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan hari ini kita akan bagi-bagi banyak hadiah. Dan yang pasti kita mau semuanya saling silaturahmi, saling kenal. Dan pastinya kita menantikan semuanya bisa saling ketemu, saling ketawa, dan saling bersenang-senang sampai dengan acara selesai ya. Oke, keren. Jadi memang vibe-nya beda ya. Vibe-nya beda. Dan siapa bilang jadi MC itu mudah? Enggak mudah. Enggak, guys. Terakhir, belum selesai. Jangan happy dulu ya. Ini ada satu acara di mana pemakaman seorang bos besar, perusahaannya besar sampai hire seorang MC, seorang Tisa Carolina di hire sebagai MC. Jadi pemakaman bos besar. Misalnya namanya siapa ya? Gue nggak enak nih. Misalnya laki lu siapa namanya? Jangan dong, Oli. Oli ada Oli nih. Si Oli seneng nih sama si ini. Oli. Kita ada apa namanya? Ini anak kesayangannya Kang Ferry ini ya. nih. Oke, guys. Jadi berikut ini adalah pemakaman seorang bos besar yang meninggal atau wafat di hadapan kita bersama. Dan berikut ini semua perusahaan datang. Wah, bos-bos besar semua datang. Dan kita hire Tisa untuk bisa memberikan kata sambutan. Ya, ucapan terima kasih dan sudah meninggal Bapak kita tercinta ini dengan tenang dan segala macam. Itu kan vibe-nya beda lagi. Kan tadi udah yang formal udah, yang seru udah. Nah, ini yang lebih mungkin ya berkabung, ada sedikit empati dan segala macam. Terus nanti dari MC-nya ada keluar. Bapak Ibu sekalian, berikut ini di kesempatan yang penuh dengan rasa akan hadirkan pembawa acara kita di kesempatan kali ini. Tisa Carolina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita sama-sama menjadi saksi betapa Bapak Abdurrahman menjadi sosok yang sangat dicintai oleh keluarganya, oleh sahabatnya, oleh rekan-rekannya. Untuk itu, saat ini kita akan meminta salah satu sahabatnya untuk dapat memberikan testimoni betapa beliau sangat dicintai dan kepergiannya meninggalkan luka dan juga pastinya kesedihan yang mendalam untuk kita semuanya. Kepada Bapak A, kami silahkan. Ikut nangis. Keren ya guys, lihat body gesture-nya, lihat matanya, eye contact-nya, ekspresi gitu ya. Duka. Mungkin kata gue salah tadi. Dukanya itu bisa terpancar dengan luar biasa dari ekspresi wajah, terus tekanan vokalnya dan speednya juga dikurangin banget ya dibanding yang tadi yang seru-seruan gitu ya. Ini tidak didapatkan dengan overnight atau dalam semalam aja. Jadi kalian harus pertama punya pengalaman udah pasti ya, jam terbang udah pasti. Kedua adalah apa? Pengertian terhadap konteks acara. Ya, betul. Itulah yang kelebihan Tisa yang punya selama ini. Jadi apapun acaranya, yang penting di brief dulu dengan benar oleh si yang punya hajat istilahnya. Tapi kita juga masih searching juga sih. Oh, search juga jadi ya. Perlu buat kita riset nih, kayak misalkan kan kalau Kang Ferly kenapa banyak kliennya yang berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun gitu kan ya, repeat order karena tahu kan apa behaviornya seperti apa. Terus walaupun bosnya berganti-ganti tapi tetap MC-nya bertahan kayak minuman itu ya kan, makanannya itu dia gitu. Nah, sama juga kayak MC ya kan, kita memang harus riset. Misalkan kita MC untuk perusahaan A, kita harus lihat sini, ini perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Harus survei dulu ya. Apalagi sekarang gampang ya, googling udah googling aman gitu. Ya. Jadi pada saat nanti kita di brief, kita tektokan sama yang nge-brief kita juga enak, pertanyaan-pertanyaannya lebih relate gitu sama yang nge-brief kita. Itu sih yang yang jadi kunci gitu kan ya, kenapa kita jadi kayaknya seakan-akan tahu gitu kan ya, padahal kita mencari tahu. Oke, gue mau nanya, ini kan lu lancar banget nih ngomongnya nih. Apa ada latihan di luar
stage dalam artian sehari-hari. Untuk teman-teman yang mungkin baru mulai jadi MC gitu, ada tipsnya nggak sih? Ya, Supaya lancar ngomongnya gitu. Tadi kan improv aja lancar aja gitu. ya kalau dulu itu ya, kan aku kan nyanyi itu cuma sekedar nyanyi aja kan. Hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan aja. Paling requestnya apa gitu kan. Ini Bapak apa, ini meja ini kemana silakan, aja? Pak, gitu kan. Minta gift pause gitu enggak ya? Oh, itu di itu ya, di aplikasi yang lain. Ada aplikasi yang lain ya kan ya. Terus. Tapi semakin kemari gitu ya kan, pasti Kang Ferry juga tahu learning by doing kan. Kita tahu kebutuhannya apa sih ini sebagai MC itu apa gitu ya. Jadi ya, ada latihan nggak sih di rumah? Di rumah tuh sebenarnya nggak ada spesifik enggak ya? Enggak, aku jadi itu tertempa oleh event itu sendiri. Ya? Jadi paling nggak pada saat kita mau nge-MC, kita tahu dulu nih card-nya udah dikirim. Ya. Kalaupun belum dikirim, kita paling nggak ya tadi tuh tahu kita mau nge-MC di acara apa, konteksnya apa, siapa aja yang datang. Dan memahami karakter-karakter orang-orang yang datang itu penting buat kita pelajarin supaya ya tadi tuh akhirnya jadi luwes ngomongnya, terus juga lebih kalau kita ngobrol juga tadi tuh dapat poin yang relatable yang kayak gitu-gitulah tuh. Oke, keren banget ya. Ini waktunya udah dikit lagi nih, kasih tips dong untuk para MC atau orang yang ingin menjadi MC pertama. Kedua adalah orang yang memulai MC tapi mungkin banyak keselo lidah, terus gimana sih caranya menghadapi ketakutan, nervous dan segala macam. Kita mulai dari yang pengen menekuni MC. Yang mau menekuni MC yang pertama ya harus punya karakter ya. Cari tahu karakternya apa. Karena ya kayak aku kan dulu ya sebelum aku menemukan kayaknya aku cocoknya buat yang kayak gini-gini gitu. Aku tuh ngelihat beberapa MC. Positioning berarti gitu. Iya, betul. Jadi mau seperti apa sih dikenalnya gitu ya. Karakteristiknya mau seperti apa. Itu betul. Harus menemukan tuh karena itu akan diingat sama orang. Ya kan mau jadi MC yang kayak gimana kan karena ada MC yang di kepala orang kalau MC yang formal sama si ini aja gitu ya. Itu cari karakter. Terus tampilin dirinya mau kayak gimana gitu. Itu penting tuh buat supaya kalau buat MC baru nih kan akhirnya orang tahu si ini aja gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua aku share dulu sebentar. Jadi awal aku karir itu aku bener kata Tisa juga kita harus picturing kita ngeliatnya kemana ya. Kalau aku zaman dulu ada dua, satu formil, satu yang ambiar gitu ya, seru-seruan. Kalau yang formil Ferdi Hasan. Alhamdulillah sekarang jadi sahabat. Yang kedua zaman dulu masih ada almarhum Olga. Oh iya betul. Jadi dia seru tuh kan. Jadi ngomongnya tuh no brainer, gak usah mikir tapi seru gitu. Ceplos aja gitu. Bener. Nah, jadi kita padukan nih kalau menurut gua nih ya. Jadi ini padukan terus akhirnya bentuklah seperti ini. Iya, benar. Jadi gue bercanda tapi ada konteksnya, tapi ya lucu juga. Nah itu yang susah. Nah kita itu kan kalau termasuk bercanda itu harus ada kayak konteksnya ya. Nggak bisa yang kayak sembarangan gitu ya. Keselengkat kayak apa itu nggak bisa, nggak slapstick lagi. Oke, yang kedua untuk yang teman-teman yang sudah mulai MC, gimana supaya mengatasi grogi, terus gimana mungkin mengatasi ada darurat dan segala macam. Silakan. Ya, harus punya afirmasi diri. Ya kan, kalau kayak aku kan pengennya di atas panggung aku dilihatnya aku cantik, aku menarik, aku beruntung gitu kan. Nah, teman-teman semua yang mungkin ngerasa aduh gue nggak pede nih, mengafirmasi diri aja maunya kayak gimana sih ya kalau misalkan mau dilihat ya aku di atas panggung adalah sosok yang pintar, cerdas. Nah, itu afirmasi diri. Mengafirmasi diri. Itu karena kalau kita yakin sama diri kita, yang keluar juga akan kayak begitu. Iya, oke. Jadi guys, kira-kira gitu ya. Jadi selalu ada progres di diri kita dulu. Kita harus berdamai dengan diri kita dulu, skillnya dan segala macam. Nih, contoh nih Tisa ini luar biasa, serba bisa dan selalu jadi andalan semua karena aku tahu ya, MC yang lebih cantik banyak. MC yang lebih pintar banyak banget. Tapi yang lebih beruntung insya Allah aku ya. Bukan lebih murah ya? Kalau harga relatif lah. Bisa negotiable lah. Aku rebel ya. Guys, kira-kira gitu ya. Topik kita kali ini seru banget nih. Kalau MC ketemu MC kayak gini ya. Seru banget ya. Dan disuruh-suruh mau lagi. Guys, thank you banget ya. Tisa, thank you banget ya. Tos dulu ya. Thank you. Sampai ketemu lagi guys. Semoga kita tetap bisa untuk mempraktikkan kemampuan bicara kita lebih baik lagi. Tadinya berbicara benar, menarik, dan juga memberikan dampak buat orang juga ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. MC standby.